Yang pertama adalah pengertian portofolio saham. Portofolio adalah kumpulan dari berbagai instrumen investasi yang dibentuk untuk memenuhi sasaran umum investasi. Sedangkan portofolio saham adalah kombinasi atau gabungan dari beberapa saham. Berdasarkan komposisinya, portofolio dapat dibedakan menjadi dua, yaitu portofolio konsentrasi dan portofolio diversifikasi. Sesuai namanya, komposisi saham dalam portofolio konsentrasi akan dikonsentrasikan pada saham-saham dalam sektor yang sama dan memiliki karakteristik yang serupa. Contohnya yaitu portofolio yang tersusun atas saham yang diterbitkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan PT Unilever Indonesia Tbk. Portofolio ini disebut portofolio konsentrasi karena ketiga emiten ini beroperasi pada sektor yang sama, yaitu sektor consumer goods atau barang konsumsi. Sebaliknya, portofolio diversifikasi memiliki komposisi saham yang beragam. Pada umumnya terdiri dari sejumlah saham dari sektor yang berbeda, dan sebaiknya berkorelasi negatif. Contohnya yaitu portofolio yang tersusun atas saham PT Kalbe Farma Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Ketiga saham tersebut beroperasi di sektor usaha yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu consumer goods, finance, dan infrastruktur. Bukan hanya berbeda, ketiga sektor tersebut juga memiliki korelasi negatif. Artinya, ketiga sektor tersebut tidak saling mempengaruhi. Maka jika ada salah satu saham mengalami penurunan harga, maka dua lainnya diharapkan dapat menjadi penyeimbang terhadap penurunan harga tersebut. Selanjutnya yaitu strategi portofolio saham. Dalam portofolio saham terdapat dua strategi, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Dalam strategi aktif, investor akan secara aktif melakukan pemilihan saham berdasarkan informasi yang dikumpulkannya dan pergerakan harga pasar saham tersebut. Sedangkan dalam strategi pasif, investor percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi strategi portofolio saham yang sebelumnya sudah dibahas, di mana strategi portofolio saham terbagi atas dua strategi, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa strategi aktif adalah dalam strategi aktif, investor aktif melakukan pemilihan saham berdasarkan informasi yang dikumpulkannya dan pergerakan harga pasar saham tersebut. Adapun tiga strategi yang dipakai oleh investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham, yaitu yang pertama, pemilihan saham. Strategi ini merupakan strategi yang paling banyak digunakan dan paling rasional. Dalam hal ini, investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return risiko yang terbaik dibanding dengan alternatif lainnya. Yang kedua, rotasi sektor. Dalam strategi ini biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja. Dalam hal ini, investor melakukan dua cara, yaitu yang pertama, melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di kemudian hari. Cara yang kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. Reilly dan Brough mengkategorikan saham-saham per sektor industri menjadi 5, yaitu
Yang pertama, saham-saham sektor finansial. Yang kedua, saham-saham sektor barang-barang tahan lama. Yang ketiga, saham-saham sektor barang modal. Yang keempat, saham-saham sektor industri dasar. Dan yang kelima, saham-saham sektor barang-barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu strategi momentum harga. Ide dasar strategi ini adalah adanya kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Berbagai teknik untuk mencari momentum yang tepat dalam portofolio saham bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan membuat peta pergerakan harga saham selama beberapa waktu untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada harga saham tersebut di kemudian hari. Strategi portofolio pasif. Dalam strategi pasif ini, investor percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Strategi pasif bisa juga diartikan sebagai tindakan investor dalam membentuk portofolio saham yang merupakan replikasi kinerja indeks pasar. Dengan demikian, tujuan strategi pasif adalah untuk mengikuti kinerja indeks pasar sedekat mungkin. Berikut ini merupakan dua strategi yang biasanya dipakai dalam strategi pasif portofolio saham. Yang pertama yaitu strategi beli dan saham. Strategi ini tujuannya yaitu untuk menghindari biaya transaksi dan biaya tambahan lainnya yang terlalu tinggi. Dalam hal ini, investor percaya bahwa return yang akan diperoleh dari penerapan strategi ini tidak akan jauh berbeda dengan return yang diperoleh jika investor secara aktif membeli dan menjual saham. Yang kedua yaitu strategi mengikuti indeks. Strategi ini dalam praktiknya bisa digambarkan sebagai pembeli instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Strategi investor seperti ini bisa dikategorikan sebagai strategi pasif. Membeli reksadana juga akan memberikan keuntungan bagi investor karena biaya transaksi, biaya pencairan informasi, dan komisi konsultasi analis menjadi lebih rendah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan strategi portofolio. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Pratiwutari Farid. Di dalam strategi portofolio terdapat dua strategi. Yang pertama strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai strategi portofolio aktif, yaitu kelebihannya. Strategi aktif mengharuskan investor untuk selalu mengikuti perkembangan pasar dan mencermati informasi-informasi yang berpotensi mempengaruhinya. Dengan begitu, investor akan terus memperbaharui analisanya berdasarkan informasi atau data terbaru, sehingga keputusan investasi yang diambil juga disesuaikan dengan tren pasar yang sedang berlangsung. Dengan melakukan hal tersebut, investor yang cermat dapat menemukan momentum dari pergerakan harga sebuah saham dan memanfaatkannya untuk memperoleh ekspektasi return maksimal. Adapun kelemahan dari strategi ini yaitu kelemahan utama dari strategi aktif adalah kemungkinan biasa dalam pengambilan keputusan investasi akibat kesalahan investor dalam menyaring dan menginterpretasi informasi yang sangat banyak dan beragam dalam waktu yang bersamaan. Keputusan investasi yang tidak tepat akan berdampak langsung pada return yang diperoleh dan potensi risiko yang harus ditanggung oleh investor tersebut.
Selain itu, jika strategi aktif diterapkan oleh investor jangka pendek atau trader, pada umumnya mereka akan lebih aktif melakukan transaksi atau jual beli saham. Hal ini berdampak pada tingginya biaya atau fee yang harus dibayar oleh investor. Jadi, beberapa yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa strategi aktif memungkinkan investor memperoleh return yang maksimal. Di sisi lain, analisa yang terus dimutakhirkan berpotensi menghasilkan bias dalam pengambilan keputusan investasi yang dapat berdampak negatif terhadap return yang diperoleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi portofolio pasif. Adapun kelemahan dari strategi ini yaitu dalam strategi portofolio pasif, investor cenderung pasif dalam melakukan aktivitas jual beli atau transaksi saham. Namun demikian, perlu dicatat bahwa pasif dalam hal ini bukan berarti investor mengabaikan informasi-informasi yang berpotensi mempengaruhi pergerakan harga saham dalam portofolionya. Strategi portofolio pasif mengharuskan investor melakukan analisa secara lebih detail mengenai kondisi atau kinerja keuangan. Adapun kelebihan dari strategi pasif ini, yang pertama, kelebihan strategi portofolio pasif adalah tidak diperlukan banyak tindakan dalam berinvestasi, sehingga dapat meminimalisir potensi bias dalam pengambilan keputusan investasi karena analisa yang mendalam sudah dilakukan sebelum investor memutuskan untuk membeli suatu saham. Dengan begitu, investor tidak akan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang beredar di kalangan investor. Aksi atau manuver dilakukan hanya jika target yang telah ditetapkan oleh investor sudah tercapai atau jika terjadi dalam suatu kejadian yang berpotensi menyebabkan terbentuknya anomali pergerakan harga saham di pasar. Anomali dapat berupa kenaikan yang sangat signifikan atau pelemahan yang sangat dalam. Minimnya aksi atau manfaat investasi yang dilakukan investor juga memberikan manfaat lain bagi investor, yaitu biaya yang ditanggung investor relatif lebih rendah dibandingkan dengan strategi portofolio aktif, karena intensitas transaksi dalam strategi portofolio pasif relatif lebih sedikit daripada strategi portofolio aktif. Adapun kekurangan dari strategi portofolio pasif ini yaitu besarnya potensi return yang dapat direalisasikan relatif sama dengan besarnya return pasar. Karena dalam penerapan strategi portofolio pasif, investor cenderung mendasarkan pemilihan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Selain itu, dengan menerapkan strategi portofolio pasif, investor berpotensi kehilangan momentum untuk memperoleh abnormal return ketika volatilitas harga saham di pasar cukup tinggi.